Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aditya Nur-Rahman, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro, dengan nomor pokok mahasiswa 20220002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan paparan materi atau pembahasan tentang teori-teori dan hukum perkembangan, yang mana ini adalah bagian dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Mengenai teori-teori dan hukum perkembangan, ini ada 3 teori atau hukum, yaitu teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Teori nativisme itu berasal dari kata natis yang artinya lahir dan nativus yang artinya pembawaan, yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perkembangan individu itu dinyatakan semata-mata atau ditentukan oleh pembawaan sejak lahir atau faktor keturunan. Teori ini berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki sifat dasar-dasar tertentu, yaitu sifat yang bersifat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak sepenuhnya. Itu didasarkan kepada faktor orang tua, sedangkan pendidikan dan lingkungan itu tidak memiliki arti atau tidak berarti, hanya sebagai wadah dan memberikan rangsangan saja. Dalam ilmu pendidikan, pandangan tersebut dikenal dengan istilah pesimisme pedagogis. Tokoh yang berperan penting mencetuskan teori nativisme adalah Arthur Schopenhauer. Ia adalah seorang filsuf Jerman yang melanjutkan tradisi filsafat pasakan Schopenhauer. Lahir di Danzig pada tanggal 2 Februari tahun 1788 dan meninggal 21 September tahun 1860. Yang kedua adalah teori empirisme, berasal dari katanya yaitu empiris yang berarti pengalaman. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan anak untuk menjadi seorang dewasa itu sama sekali ditentukan oleh faktor lingkungan, pendidikan atau pengalamannya yang diterima sejak kecil. Jadi di sini adalah faktor pengalaman, pendidikan, dan apa yang diterima oleh sejak kecil. Manusia itu dapat dididik untuk dapat menjadi apa saja, baik itu buruk maupun baik. Nah, menurut kehendaknya itu berdasarkan kepada lingkungan ataupun pengalaman yang ia terima. Dan teori ini itu bertentangan dengan teori yang sebelumnya, yaitu teori nativisme. Tokoh yang terkenal tentang teori empirisme adalah John Locke. Ia adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Lanjutnya adalah teori konvergensi. Dalam teori ini dikatakan atau dikemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan itu kedua-duanya berperan penting dalam menentukan perkembangan setiap diri manusia. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan, yaitu teori nativisme, dengan lingkungan sekitarnya sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia, atau teori empirisme. Jadi menurut teori konvergensi ini kedua-duanya berperan penting dalam setiap pembangunan karakter atau setiap karakter diri seseorang. Tokoh yang berperan penting dalam teori konvergensi adalah Wilhelm Reich. Ia adalah seorang filsuf dan psikologi dari Jerman dan juga pelopor dalam bidang psikologi.